Assalamualaikum sahabat berkah, jumpa lagi bersama kami Yayasan Nur Dapur Berkah di podcast Ambil Berkahnya. Hari ini kita sangat senang sekali nih dapat bertemu dengan Pak John, pendiri dari Yayasan Pendidikan Luar Biasa Nusantara. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Pak John. Selamat pagi, podcast siang, sore. orang-orang bisa nonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yaya yang saya hormati. Terima kasih nih Pak sudah terima kita untuk berbincang-bincang dengan Pak John mengenai perjuangan Pak John di Yayasan Pendidikan Luar Biasa Nusantara ini. Kita dengan harapan sesuai dengan judulnya Pak nih, namanya podcast Ambil Berkahnya. Jadi sahabat-sahabat berkah yang nonton podcast ini bisa ambil berkahnya nih. Amin. Dari perjuangan Pak John dalam mendirikan yayasan ini dan juga mengelolanya. Amin. Sebelumnya bisa diceritakan dulu nggak Pak latar belakang Pak John dan bagaimana latar belakangnya Pak John sampai mendirikan Yayasan Pendidikan Luar Biasa Nusantara ini? Baik Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 8889 Ibu, saya sebagai guru SLB waktu itu ada tugas mengajar di satu keluarga. Waktu itu dikenal namanya les, Bu. Oh, les privat ya? Les privat. Ya, saya menangani waktu itu anak disabilitas intelektual. Okay. Nah, pulang kerja atau pulang ngajar, saya melihat anak yang makan di tempat sampah, Ibu. Betapa ya raga ini, jiwa ini tidak ikhlas ya Bu ya. Di negara yang besar, di negara yang makmur ini, kok ada anak yang makan di tempat sampah. Waktu itu ada dua kata yang harus saya ambil Bu. Tolong atau tinggalkan anak ini. Nah, kata tolong itu menjadi dominan, maka saya datangin tempat itu, saya tanya masyarakat, Bapak Ibu, ini anak siapa? Kenapa dibiarkan makan di tempat sampah? Lalu pakaiannya juga compang-camping, nampaknya kehujanan, kepanasan, tidurnya pun di mana saja. Mereka menjawab, saya tidak tahu Pak. Gitu. Saya baru melihat anak ini. Saya takut Pak. Aduh, saya bilang, gimana ya? Gini deh Bu, Pak, boleh nggak anak ini saya bawa agar anak ini makan baik di tempat yang baik, kemudian ada teman yang menemani, gitu. Maka saya kontrakan satu tempat Ibu, kontrakan satu tempat, saya tempatkan di situ dan saya hadirkan tukang sayur agar anak ini bisa ditemani. Tukang sayur bisa masak, lalu bisa akhirnya itu bisa ketemu dengan keluarganya. Tujuannya itu. Ternyata dalam perjalanannya tidak ada yang nyari, tidak ada keluarga yang merasa kehilangan. Oh gitu. Nah, karena makin lama makin banyak anak yang datang, karena kontrakan itu dikenal oleh masyarakat sebagai tempat penampungan anak disabilitas. Gitu. Tujuan utama tadi saya agar anak ini ketemu dengan orang tuanya sirna. Maka karena makin lama makin banyak, kontrakan juga harus bayar, anak-anak juga harus makan, ya, dapat kegiatan, dapat pakaian. Kalau sakit kita bawa ke dokter, kalau meninggal kita makamkan. Akhirnya punya kesimpulan, dan ini tentunya atas izin Allah juga, jual rumah Bu. Jual rumah saya waktu itu di Gandul Cinere. Alhamdulillah melalui pos kota yang beli juga kepala sekolah SLB ya Bu ya. Jadi saya bilang
ini udahlah kalau gitu segera jual, ya, beli lahan di sini Bu, di sini. Nah, bangun rumah di sini, ya, untuk menampung anak-anak disabilitas itu. Itu sejarah singkatnya berdiri Panti YPLB Nusantara. Gitu. Sangat mengagumkan. Iya. Tapi ini jadi waktu pertama kali kan anak-anak ditaruh di kontrakan, maksudnya secara tidak sengaja kontrakan itu jadi terkenal sebagai tempat penampungan anak-anak disabilitas yang ditelantarkan. Iya. Nah itu dari pertama kali itu semuanya dana dari dana kami Pak berdua Jon. Bu, saya dan istri mencoba niat. Kan katanya, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah itu maha kaya. Masya Allah. Itu saya yakinin Bu. Saya yakinin, tidak perlu minta-minta, tidak perlu ngerepotin orang. Gitu. Sebagai PNS, ketika memang tidak ada, jalan keluarnya SK dianggunkan Bu, punten ya Bu ya. Ya ampun. Memang harus berjuang. Hebat sekali deh. Jadi tapi terus kan jual rumah nih, terus mendirikan di sini. Iya, betul. Udah bisa nampung 100 anak kan ya Pak? Iya, 120 sekarang. 120 anak. Iya. Nah itu dari yang pindah dari yang di kontrakan ke sini, diri yayasan kapan tuh Pak? Nah, ya di sekitar tahun itu aja. Oh, oke. Awalnya ketika sudah berdiri itu panti, masyarakat jadi memberikan saran, buat planknya dong Pak. Oh, oke. Lalu dari Dinas, berapa anak tuh? Dari Dinas Sosial, berapa anak? Gitu, didata gitu. Lalu mengerucut kepada yang namanya surat menyurat, ya, RT, RW, lurah, camat, kemudian Kota Depok, ya, lalu notaris, kumham, dan lain-lain Bu. Oh, tapi ininya Pak, maksudnya dari pas Bapak udah ada yayasan, itu dari dinas sosial, dari pemerintah daerah setempat ada bantuan nggak Pak? Jadi dengan diizinkannya aja sudah alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah ya Bu. Intinya tadi saya menemani anak-anak ini asal jangan merepotkan dan minta-minta gitu. Ya tentunya pemerintah ketika memang ada rezeki adalah Bu untuk anak-anak, ya misalnya dari Dinas Pendidikan untuk pendidikan itu ada biaya operasional sekolah, lalu dari itu yang bos ya, ya lalu dari Kementerian Sosial ada yang namanya makan ya, makan pagi makan siang, tapi tidak semuanya, misalnya ada 20 anak gitu ya, jadi gitu. jatahnya Jatahnya semua 120 ya, begitu, walaupun anak-anak Pak Jono silih kasih ya, pilih kasih ya, aduh gimana jawabnya ya, enggak ini nanti ya giliran ya. Itu jadi kalau misalnya makan siang sama makan pagi dan siang ya, itu bentuknya langsung makanan apa dikasih duitnya gitu? Makanan langsung dari Kementerian Sosial itu berupa dana. Misalnya ya Bu ya, sekali makan katakanlah 15.000, ya kan, berarti pagi siang 16.000 itu kali 2 30. Ya, 30. Jadi dikasihnya dananya, bukan makanannya. Bukan. Awalnya itu masyarakat yang harus membentuk. Oh gitu, maksudnya masyarakat, gimana? Misalnya nih Pokmas, kelompok masyarakat membuat dapur dengan dana 15.000. Iya. Nah mereka angkat tangan, 15.000 cukup untuk apa katanya, belum transport, belum apa gitu ya. Nah dalam hal ini cerita Bu, bukan merendahkan ya Bu ya, gitu cerita. Akhirnya ada kesimpulan kalau gitu dapurnya di panti saja.
biar langsung tuh. Iya, iya. Ya, enggak Tadinya dapurnya di mana? Popmas, kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat tuh Kelompok maksudnya di misalnya satu di RT daerah, mana di RT. gitu ya, Oh. membentuk panitia namanya Popmas, Oh, oke. memasak Iya, ya, lalu ya kayak ibu-ibu PKK gitu ya. gitu, lalu mengantarkan ke panti. Oh, nanti digilir RT mana, Iya. tapi satu RW lah. Ya, Oh, nah oke. dalam perjalanannya hitung-hitungannya tidak dapat katanya Bu. Oh, itu dananya dari Dari Dinas Kementerian Sosial. Oh, Dinas Sosial ya. Ya, Oh, Kementerian Sosial, Kementerian di bawahnya langsung. Dinas Sosial. Oh, oke. Gitu. Oh. Sampai sekarang Bu dapat ya berapa anak lah gitu. Oh, lumayan. Alhamdulillah. Oh gitu. Tapi ya sebagian ya itu maksudnya sebagian besar yang memang harus sendiri ya berjuang. Harus Bu, harus ya. Terus Pak, apa namanya kalau misalnya kan tadi ini ya apa namanya udah setelah jadi terus mulai ini mulai jalan. Nah, sekarang maksudnya kan itu ada 120 ya sekarang Iya. ya kata Pak 121 John ya. kemarin anak pengamen masuk baru. Oh, nah ini kan disabilitas, tapi kan yang mengagumkan banget tuh buat saya nih Pak ya, Iya. karena disabilitasnya itu dari berbagai macam Seragam spektrum gitu ya. disabilitas. Iya Ya. kan? Boleh diceritain nggak Pak dari apa aja nih Iya. yang sudah ada sekarang? Iya. Jadi panti ini menerima ragam disabilitas. Kenapa? Kenapa ragam disabilitas? Nanti mereka yang ditolak, kenapa aku tunanetra ditolak? Yang diterima tunarungu saja. Iya. Nah mereka merasa ditolak itu kan jadi dosa saya juga. Iya. Maka saya coba semua disabilitas. Netra, rungu, grahita, daksa, autis, hiperaktif, Down syndrome, CP, usia dini, usia lanjut. CP apa itu Pak? Cerebral palsy. Oh, seberapa sih? Ya, yang Cerebral misalnya palsy. yang dia harus dirawat sepanjang masa, hampir sama dengan disabilitas fisik ya Bu ya, iya, tapi dia lebih berat. saraf ya. Ya, gitu. Nah, kenapa usia dini, usia lanjut? Ketika usia dini masyarakat membawa, kalau ditolak kan kasihan. Iya. Pernah waktu itu usia 2,5 bulan. 2,5 bulan. Alhamdulillah masih ada keluarganya. Oke. Ya. Tapi anak ini ditolak oleh rumah sakit, oleh masyarakat karena dia katanya sih menular gitu loh, katanya. Yang menularinnya apa ya? Anak. Kan itu dia toksoplasma. Oh, toksoplasma. Ada virus. Oh, tapi kan toksoplasma nggak menular ya harusnya. Maksudnya nggak nular Kata orang dari tuanya manusia ke begitu. manusia. Iya. Ya, justru itu saya juga sebuah tantangan dengan istri. Iya. Saya bilang menular ya. Gimana kita nolongnya gitu. Akhirnya ya itu yang sangat berkesan Bu. Begitu ibunya melihat langsung pingsan. Itu yang saya mencoba dari situ. Udah deh, kita tolong deh. Kita nggak apa-apa punya bayi lagi gitu waktu itu. 2,5 bulan. 2,5 bulan. Itu kapan kejadiannya Pak? Nah, karena memang tidak tercatat ya Bu ya. Pokoknya saya mah nolong gitu ya. Sampai usia 14 tahun. Kalau tidak salah ya. Lalu ya kata keluarganya, oh udah pinter Pak, boleh di rumah deh. Oh iya boleh. Gitu. Diambil. Iya. Tapi selama dititipin selama 14 tahun itu ada bantuan dari keluarganya apa? Alhamdulillah sih sesuai kemampuannya Bu ya. Iya. Sesuai kemampuan karena saya sendiri tidak mematok ya. Iya. Harus sekian gitu. Ya. Tapi maksudnya kan masalahnya kan ini berbagai macam ya Iya, yang betul. Pak John tolong gitu ya maksudnya kayak bangsa yang Down syndrome gitu-gitu itu dari dinas sosial gitu-gitu bukannya harusnya ada ya Pak ya kewajiban mereka ya maksudnya bisa dirujuk ke mereka gitu atau gimana ya Pak? Di kegiatan pengurusan KTP lalu akte kelahiran itu dibantu Bu. Dibantu.
Tapi kalau dari maksudnya kan harusnya mereka juga punya panti juga ya, atau mereka nggak punya? Ya, sebaiknya punya Bu, Oh. pemerintah itu. Karena ketika pemerintah punya, nah anak-anak ini bisa ditempatkan di mereka. Saya Iya. udah lepas lah Iya, katakanlah, maksudnya karena ya. saya sendiri merasa faktor usia juga, Iya, ya kan, kendala kemampuan juga, itu kan Iya, terbatas. iya, Jadi iya. ya, memang orang melihatnya wah gitu ya dari luar. Pada tiap hari itu, oh, besok makan apa? Iya. Ya kalau sakit gimana? Iya. Hebat sekali deh Pak Jon. Ini Pak Jon udah berapa lama ya? 88, 89 sampai sekarang, Bu. 89 sampai Sampai sekarang. Berarti udah berapa ya? 20-an lebih lah. 20. Sekarang 2005 ya. 2025. 2025 ya. Berarti 26 tahun. Iya. Ada 26 Sekitar tahun. segitu, Bu. Oh, Masya Allah. Kalau Pak Jon kan, maksudnya kan gini ya Pak, Bapak kan sehari-hari nih menghadapi anak-anak Betul. yang Iya. ya macam-macam lah Betul. ya, Iya. maksudnya yang dengan kelakuannya yang macam-macam Iya. gitu, dengan tantangannya macam-macam. Betul. Nah itu apa sih Pak yang selalu jadi pegangan Bapak biar tetap semangat gitu loh Pak. Soalnya kita nih apalagi sahabat berkah nih juga mau tahu nih rahasianya Pak Jon Betul. untuk tetap semangat tuh. Iya, itu Bu, firman Allah, tolong menolonglah kamu dengan kebaikan. Selagi saya hidup, diberi kepercayaan, akan saya lakukan itu. Itu Bu, saya menjadi kuat ketika saya menolak, ada kekurangan di diri saya. Kenapa saya tolak? Gitu loh, Bu. Ya kan? Nah, jadi itu selalu memberi motivasi saya. Misalnya nih, yang kemarin aja nih Bu, yang kemarin tuh, yang anak pengamen itu, Anak pengamen ini disabilitasnya kalau boleh tahu intelektual, Oh. dan sudah permanen di kemampuan mampu latih ya. Kan ada mampu rawat, mampu Iya. latih, mampu didik. Oh. Mampu latih itu sekedar dia bisa mandi, berpakaian, makan. Untuk bisa baca, tulis, hitung, itu harus ada perjuangan besar. Gitu. Jadi anak pengamen itu ya udah diterima. Iya. Baru berapa hari itu. Kayak gitu. Masya Allah. Jadi sekarang 121. 121. Gitu. Terus juga tadi kan kita sempat bincang-bincang nih ya Pak, ya kan Bapak ada rencana nih untuk perbaikan gedung olahraga atau itu seperti aula lah ya, aula, terus perbaikan musola atau pengembangan ya, pengembangan musola. Terus ada untuk pemakaman, terus ada terapi matahari juga, ruang terapi matahari, dan itu Pak Jon tuh ada rencana untuk fundraising dengan menjual lahan, harta pribadi Pak Jon yang Masya Allah. Pak boleh diceritain Pak, biar mudah-mudahan kalau ada yang tertarik, tapi maksudnya mungkin diceritakan juga kira-kira biaya yang Pak Jon perlukan berapa, dan mungkin kalau misalnya kan ya Bismillah ya Pak ya, Insya Allah ada yang dengar, ada yang tergerak hatinya akan memberikan sumbangan wakaf, atau kalau misalnya ada yang tertarik juga dengan properti yang Pak Jon tawarkan. Ya, begini Ibu, dalam perjalanan ini kan tahun ke tahun usia saya itu katanya sih berkurang ya, tapi nampaknya Oktober nanti 65 kan, bertambah, tapi kemampuannya berkurang. Jadi sebelum ini menjadi PR berat, saya coba memasarkan lahan itu. Lahan ada di Lebak, Bak Banten, sekitar ya 16.000 ya, 16.000. Tepatnya sih 15.950 sertifikat.
terakhir saya kunjungan ke kebun itu, saya coba mampir ke lokasi yang sedang bangun perumahan. Oh iya, iya. Harganya 300. Oh iya, iya. Nah, Satu kafling tuh ya Pak ya. Ya, oh 1 meternya. Oh 1 meternya. Oh iya. Lalu saya coba pasarkan 150, Oke. ya. Itu untuk diantaranya tadi Bu ya, Iya, untuk musola. iya. Musola itu sudah ada, tapi dipakai untuk anak-anak tinggal. Karena ini Karena jumlahnya nambah kapasitasnya terus, gitu. lebih banyak ya. Ya, musola. Lalu yang kedua, rehab. Rehab ini kan dari tahun 88, 89 kan belum nih. Nah, sudah dicoba rehab. Teriak, Pak Jono masih bocor belakang. Rehab. Pak Jono masih sana lagi. Aduh, iya ya, berarti harus total kan gitu Iya, perbaikannya. iya. Ya, itu tadi untuk musola, lalu rehab, lalu ada lagi sebenarnya Bu tuh tempat anak pada saat sakit. Oh, seperti klinik. Klinik Oh. gitu. Karena apa Bu? Pada saat sakit dia kan harus terpisah dari teman-temannya. Iya, kayak ruang isolasi. Isolasi lah ya. gitu ya. Iya. Maka diantaranya itu tadi musola, rehab, ruang isolasi, dan untuk pemakaman. Sama yang terapi matahari. Oh iya, terapi matahari. Terapi matahari itu gini Ibu, anak-anak ini kan tidak mengerti masalah kesehatan. Otot, tulang, dan lemak mereka tidak mengerti. Asal makan saja. Maka fungsi terapi matahari bagaimana anak itu ada sinar matahari, lalu bergerak melihat video senam, bergerak gitu, lalu keluar keringat. Oh, jadi Gitu. lebih sehat lah Lebih ya. sehat. Yang tidak mengerti pun dicoba dengan alat-alat yang bisa dia keluar keringat. Bagus banget sih. Ya. Gitu. Ya, Jadi total keperluannya sama yang pemakaman itu Pak ada sekitar 2 M. sekitar 2-an. Oh. Ya, diantaranya juga membayar teman-teman yang udah bantu nih dari berdirinya tahun sekian itu saya coba tutupin ketika nanti dia laku. Jadi kalau yang properti yang di Lebak itu Bapak mau jualnya 150. Oh. Jadi sekitar 2,300 sekian. Oh. Nah, belum nanti kan untuk Itu 150.000 per meter. Ya. Ada lagi yang di Cianjur Bu. Iya. Cianjur itu 4 hektar sekian. Iya. Itu yang bagus untuk peternakan. Untuk peternakan ya, karena luas banget itu. Iya. Luas banget. Itu saya coba tawarkan 50.000 per meter. Oh. Karena masih SPPT. Oh iya. Nah, gitu. Sebenarnya untuk apa? Nah, itu tadi untuk melunasi teman-teman yang dulu membantu saya. Material, John semen ambil, John pasir ambil. Begitu dihitung-hitung, tiap bulan gede juga ya gitu. Jadi dengan cara itu saya mencoba bagaimana lembaga ini memberikan layanan ya lebih banyak lagi anak-anak disabilitas yatim piatu dari semua ragam disabilitas yang bisa dibantu ya Betul. Pak dengan secara layak. Betul gitu. Makasih banget loh Pak, ini hebat sekali perjuangan Pak John, terus semangat yang tidak pernah berkurang ya kayaknya. Masya Allah Pak John. Iya, terima kasih sudah membagi pengalaman Pak John dan juga tips-tips bagaimana tetap semangat membantu sesama, terutama anak-anak disabilitas. Makasih, terakhir Pak John ada yang mau disampaikan pesan-pesan ke sahabat Dapur Berkah? Pesannya sih niatan dan kegiatan baik ini ketika dijalankan oleh sahabat Dapur Berkah, Allah itu menjamin surga. Menjamin surga Ibu. Karena saya yakinin ini anak-anak disabilitas yatim piatu. Mereka itu urusan Allah. Begitu sahabat Berkah membantu anak-anak disabilitas ciptaan Allah, berarti
sahabat berkah ini, sahabat dapur berkah ini mendapatkan langsung tiket dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu. Semoga ya Bu ya. Dan terima kasih tadi sudah ada acara makan-makan. Anak-anak seneng banget. Kita juga senang bisa senang-senang sama anak-anak yang selalu memberikan penampilan yang terbaik. Baik. Bagus terima kasih. banget. Ya. Terima kasih Pak John. Semoga sahabat berkah dapat memberikan pelajaran atau memperoleh pelajaran yang berharga dan dapat mengambil berkahnya dari perbincangan kita dengan Pak John di podcast Ambil Berkahnya di episode kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.